Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurati, saya mahasiswi IAI Nusantara Batanghari. Saya prodi PIAUD semester 6 lokal C. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seekor kerbau yang besar. Pada zaman dahulu, sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Karena kecantikannya ini, banyak pangeran yang datang untuk melamar dan meminang putri. Namun sayang, putri ini sangat sombong. Dia menghina dan menolak semua lamaran pangeran dengan mengatakan bahwa mereka tidak layak untuk dirinya. Karena kesombongannya ini, ayahnya pun marah. Ayahnya lalu mengutuk sang putri menjadi seekor kerbau yang sangat besar. Dan istimewanya, dia bisa berubah wujud kembali menjadi manusia hanya saat bulan purnama saja. Akhirnya karena kondisinya ini, putri pun diusir dari kerajaan dan hidup di hutan bersama binatang lain. Hingga pada suatu hari, seorang pangeran datang memasuki hutan untuk berburu bersama hulu balangnya. Namun sayang, setelah seharian mereka berjalan mengelilingi hutan, mereka tidak menemukan satu binatang pun. Seolah semua binatang tengah bersembunyi. Hingga akhirnya, pangeran pun beristirahat di sebuah pohon. Tanpa sengaja, dia membuang air seninya di atas dedaunan. Lalu, pangeran itu pun pergi meninggalkan hutan. Tak lama kemudian, datanglah seekor kerbau besar yang tersebut. Dia datang karena kehausan. Dia sudah lelah ke sana kemari mencari sumber air, namun dia tidak menemukannya. Akhirnya setelah melihat genangan air di atas dedaunan, tanpa berpikir panjang, kerbau itu pun langsung meminumnya untuk menghilangkan dahaganya. 1 bulan kemudian, kerbau itu bermimpi. Dalam mimpinya, dia ditemui seorang petapa tua, dan petapa itu mengatakan bahwa dia sedang mengandung anak pangeran yang dia minum air seninya. Tibalah masanya kerbau ini akan melahirkan. Pada malam bulan purnama, dia berubah wujud menjadi seorang putri kembali, dan dia melahirkan 3 anak kembar yang berjenis kelamin perempuan. Anak-anaknya sangat cantik. Dia pun menamai anaknya si sulung, si tengah, dan si bungsu. Berkat bantuan binatang lainnya seperti monyet dan gorila, kerbau pun mengurus anaknya sampai mereka beranjak remaja. Anak-anak menyadari bahwa ibu mereka adalah seekor kerbau, tapi mereka sangat menyayangi. Dan mereka tahu bahwa ibu mereka dulunya adalah seorang putri yang dikutuk menjadi kerbau. Sampai akhirnya kerbau pun meminta anaknya untuk meninggalkan hutan dan hidup di pedesaan bersama manusia. Dengan berat hati, anak itu pergi meninggalkan ibunya dan tinggallah di desa. Mereka hidup bersawah dan menghasilkan padi dan beras. Akhirnya mereka pun menikah dan membentuk rumah tangga yang bahagia. Tahun pun berganti tahun. Akhirnya kesehatan si kerbau sudah tidak membaik lagi. Dia sering sakit-sakitan dan dia tidak bisa mencari makanan. Dia hanya mendapatkan makanan dengan diberikan oleh binatang-binatang lain. Sampai akhirnya kerbau merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dia sangat ingin bertemu dengan anak-anaknya. Dan dengan segala kekuatan dan keberanian, dia pun meninggalkan hutan dan masuk ke pedesaan untuk mencari dan bertemu anak-anak. Penduduk desa sangat terkejut melihat seekor kerbau yang besar berjalan memasuki perkampungan. Tapi mereka tidak berani untuk mengambilnya, karena mereka ingat dahulu pernah ada sebuah kutukan yang terjadi di desa mereka. Sampai akhirnya kerbau ini pun menemui anak sulungnya. Dia sangat senang dan gembira melihat anak sulungnya sudah hidup bahagia. Anaknya memiliki rumah yang besar dan banyak sekali padi yang berjemur di depan. Akhirnya dia pun berteriak memanggil anaknya dengan gembira. Oe, oe, dia ribut sekali.
Si sulung pun keluar rumah dan melihat suara apakah itu. Betapa terkejutnya dia setelah melihat bahwa ada seekor kerbau yang besar berdiri di depan halaman rumahnya. Dan lebih terkejutnya lagi setelah dia menyadari bahwa itu adalah ibunya. Ibunya selama ini tidak pernah dia temui, tidak pernah dia lihat. Tapi karena perasaan malu di dalam dirinya, dia pun tidak mau mengakui bahwa itu ibunya. Semua orang melihatnya dengan perasaan heran. Semua orang memandangnya. Dan akhirnya si kerbau itu pun kembali berteriak memanggil anak sulungnya. Dengan perasaan marah, anak sulungnya pun berkata kepada suami dan semua orang yang ada di situ, "Tidak adakah yang berani untuk mengusir kerbau itu?" Semua orang terdiam. Suaminya pun berkata, "Dinda, sepertinya kerbau itu mengenalimu. Bisakah kita memberikan dia sedikit makanan?" Dengan marah, si sulung pun berkata, "Aku tidak akan memberikan kerbau ini sedikit pun makanan. Baiklah, kalau tidak ada yang berani untuk mengusirnya, biar aku saja yang mengusirnya." Lalu si sulung pun mengambil antan untuk menumbuk padi, dan dia pun menumbuk tanduk ibunya, dan akhirnya tanduk kerbau itu pun patah. Kerbau itu meraung kesakitan dan akhirnya berlari meninggalkan rumah anak sulung. Sambil berjalan dia menangis terseduh-seduh. Dia sedih sekali. Anaknya tidak mau mengakuinya lagi sebagai ibunya. Dia menyadari kondisinya kerbau. Mungkin anaknya malu. Dan dia pun berjalan meninggalkan rumah anaknya, terus menyusuri perkampungan. Sampai akhirnya dia pun menemukan anaknya si tengah. Anaknya juga tengah menumpuk padi. Dia pun kembali menyapa anaknya dengan perasaan senang, berharap kali ini anaknya mau menerimanya. Tapi ternyata si tengah pun sama saja kelakuan seperti si sulung. Dia malu dan dia pun mengusir kerbau itu dan melemparkannya dengan antan yang untuk menumpuk padi. Antan itu pun mengenai rusuk ibunya dan akhirnya rusuk ibunya patah. Kembali si kerbau ini berjalan meninggalkan rumah anaknya. Dia sudah tidak kuat lagi. Tanduknya sudah patah, rusuknya juga sudah patah. Dia berjalan, dia menyeret langkahnya dengan sisa tenaga. Sampai akhirnya dia tidak kuat lagi untuk berjalan. Dan dia pun terjatuh di depan sebuah rumah petani yang sangat miskin. Petani perempuan itu terkejut melihat seekor kerbau yang terkapar di depan rumahnya. Dia pun menghampirinya dan mengusap kepala kerbau tersebut. Betapa terkejutnya dia setelah menyadari bahwa kerbau itu adalah ibunya. Ibunya yang selama ini tidak pernah dia temui. Ibunya selama ini yang sangat ia rindukan. Dengan sedih, dia pun memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, apa yang terjadi padamu? Kenapa tandukmu patah? Kenapa rusukmu juga patah? Siapa melakukan ini kepadamu, ibu? Kenapa kau seperti ini?" Dia memeluk ibunya, dia menangis jadi-jadinya. Dia sangat kasihan dan prihatin dengan kondisi ibu. Ibunya hanya bisa menangis dan dia pun membawa ibunya masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam area perumahannya. Dan dia pun menceritakan kepada suaminya bahwa dia dulunya adalah seorang anak putri yang dikutuk menjadi kerbau, dan dia hidup di hutan bersama kakaknya, dan kerbau itu adalah ibunya. Suaminya menerima dengan senang hati. Mereka pun membuat kandang yang besar untuk si ibu, dan tinggallah kerbau itu di dalamnya. Si bungsu merawat ibunya dengan sangat baik. Dia memberikan makanan dan mengobati luka, mengobati tanduk dan rusuk ibunya. Tapi kesehatan si ibu tidak membaik. Rusuk ibunya sudah membusuk. Akhirnya si ibunya pun menghembuskan napas terakhir dan mati. Dia pun menangis terseduh-seduh. Dia sangat menyesali semua perbuatan selama ini, tidak mencari ibunya ke hutan. Akhirnya dia pun mengubur ibunya di halaman belakang rumah. Kemudian kehidupan bungsu sangat menaik drastis setelah itu. Dia banyak mendapatkan rezeki dan akhirnya sawahnya pun banyak luas. Dia banyak menghasilkan padi
dan dia pun menjadi saudagar kaya. Dia banyak membantu orang-orang di sekelilingnya. Dia pun akhirnya mempunyai banyak anak buah untuk mengerjakan sawahnya. Hingga musim paceklik pun datang. Semua penduduk dilanda dengan hama, pada mati, dan akhirnya kekeringan pun terjadi. Si sulung dan si tengah pun tidak luput dari permasalahan itu. Kehidupan mereka drastis menurun, berbanding terbalik dengan bungsu. Mereka jatuh miskin, soal mereka sudah terjual habis, dan padi mereka juga tidak ada. Akhirnya mereka pun datang ke rumah bungsu untuk meminta bantuan. Bungsu, bantulah kakak. Kakak sudah tidak punya apa-apa. Kakak sangat membutuhkannya. Si bungsu ini pun mengetahui bahwa dari anak buahnya lah, bungsu mengetahui cerita bahwa kakaknya memperlakukan ibunya dengan tidak baik. Kakaknya mengusir ibunya, menyebabkan tanduknya patah, dan menyebabkan tulang rusuk ibunya patah. Dan dia sangat sedih kenapa kakaknya seperti itu. Dia marah, tapi dia berusaha menahannya dalam hati. Sampai akhirnya paceklik pun datang. Sawah-sawah dilanda hama, tidak ada padi yang bisa dihasilkan. Kekeringan pun terjadi di mana-mana. Kehidupan sulung dan tengah berbanding terbalik dengan bungsu. Mereka jatuh miskin, mereka tidak punya apa-apa. Sawah mereka sudah terjual habis. Akhirnya mereka pun datang ke rumah bungsu untuk minta bantuan. Melihat kedatangan kakaknya, bungsu sangat marah, tapi dia berusaha untuk menahannya. Kenapa kakak kesini? Apa yang bisa saya bantu? Kakaknya pun dengan wajah memelas meminta bantuan. Bungsu, tolonglah kakak. Kakak tidak punya apa-apa lagi. Kamu sudah jatuh miskin. Kami tidak punya apa-apa. Kau sangat kaya sekarang. Berilah kami bantuan. Bukankah kita saudara? Dengan kesal, bungsu pun berkata, masih ingatkan kakak? Dahulu apa yang kakak perbuat dengan seekor kerbau? Kakak mematahkan tanduknya. Kakak mematahkan tulang rusuknya. Tidak kakak ingat bahwa dia adalah ibu kita? Di mana hati kakak sebagai seorang anak? Terkejut, bercampur sedih, si sulung dan setengah pun mengakui perbuatan mereka dan menanyakan keberadaan ibu mereka. Sekarang apakah kau tahu, Dik, di mana ibu kita? Ibu kita sudah meninggal, Kak. Dia sudah meninggal dan aku sudah menguburkannya. Betapa sedihnya kakak di sulung dan setengah ini setelah menyadari kesalahan mereka. Mereka sangat jahat kepada ibunya. Mereka pasti anak durhaka. Mereka pun menangis, dan si bungsu pun menunjukkan kuburan ibunya. Mereka menangis terus memeluk kuburan ibunya dan meminta maaf. Tapi apa hendak dikata, ibu mereka sudah tiada, dan mereka tidak bisa bertemu dengan ibunya lagi. Akhirnya si bungsu pun memaafkan kakaknya dan membantu kakaknya. Demikianlah cerita hari ini. Dalam cerita ini, adik-adik, ada pesan moral yang tersembunyi, yaitu janganlah menjadi orang yang sombong, karena kesombongan itu akan menjatuhkan diri kita sendiri. Bersikaplah dermawan dan suka menolong kepada orang lain. Hargailah ibu kalian, hargailah orang tua kalian, sayangilah mereka bagaimanapun dan seperti apapun keadaan mereka, karena mereka sudah membesarkan kita dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.